Selamat pagi adik-adik, mahasiswa, peserta mata kuliah relief. Ya karena keadaan kita sangat prihatin sekali bahwa kita harus menurut surat edaran rektor kita belum diperbolehkan memberi kuliah secara luring atau tatap muka, tapi harus dengan cara daring atau online. Saya juga sempat bingung, ini kan mata kuliah praktikum, terus nanti gimana prakteknya? Oke, tapi nggak masalah. Ini Pak Eko sudah membuat rekayasa. Kita sudah pikirkan bagaimana caranya supaya nanti Anda semua tetap bisa praktek seperti di studio. Ya. Jadi tugas relief ini nanti bisa Anda kerjakan di studio patung. Ya, kami sediakan tempat dan panelnya dan ada tanahnya. Tapi kalau terpaksanya tidak bisa mengerjakan di studio, Anda boleh mengerjakan relief ini di rumah Anda masing-masing. Ya tentu saja nanti materialnya Anda terpaksa harus beli sendiri. Nanti Anda harus membuat papan panel relief, kemudian membeli tanah liat modelingnya. Ya, begitu. Anda harus terpaksa harus membeli sendiri. Tapi insya Allah Anda nanti bisa. Nanti tahapan-tahapannya akan Pak Eko kasih tahu ya, supaya Anda nanti bisa mengerjakannya dengan mudah. Saya beri informasi bahwa kalau untuk membeli tanah liat sekarang, kalau mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah tahu ya, tapi bagi Anda yang belum tahu, sekarang saya kasih tahu, yang jual tanah liat itu ada di belakang Pura Wisata Yogyakarta. Tepatnya di Kampung Keparaan. Jadi jalannya nanti sebelah utara Pura Wisata itu ada jalan ke arah timur, ya. Nanti Anda mengikuti jalan itu, terus nanti mentok belok kanan. Belok kanan nanti kurang lebih 100 meter dari belokan itu ada gang pertama yang masuk ke arah Kampung Paraan itu. Nanti biasanya di depan gang itu banyak mangkal becak-becak itu. Banyak becak-becak yang berhenti di situ. Nah, nanti Anda tanya aja tempatnya Pak Wandi yang jual lempung gitu. Ya. Tanya sama tukang becak di situ, rumahnya Pak Wandi penjual lempung itu. Nanti Anda akan diantarkan sampai ke tujuan oleh tukang becak itu. Nah, harganya 1 kilogram sekarang agak mahal, yaitu Rp9.000. Rp9.000. Di sana ada kemasan
per 5 kilogram satu plastik itu ya. Satu plastik itu 5 kilogram. Nanti Anda beli berapa kilo untuk membuat relief ini, nanti kira-kira berapa kilo. Nah, kalau satu sak kemasan satu sak itu isinya 25 kilo, itu harganya sekitar 225.000. Nah, itulah informasi tentang lempung atau tanah liatnya. Dan di sana juga menjual alat butsir. Alat butsir ya, Anda tahu alat butsir yang kecil-kecil itu satu setnya berapa, Bu? 100 ya. Ya. Alat busir itu satu setnya isinya 6 buah itu yang 4 buah busir kawat itu. Kemudian yang 2 buah lagi namanya palet. Palet itu seperti pisau ada bentuk runcingnya itu, tapi dari kayu. Nah, di sana di tempat Pak Wandi itu membuat alat-alat seperti itu. Anda bisa, kalau yang butuh alat, Anda bisa beli di sana. Nah, untuk mata kuliah relief ini saya akan beri tugas untuk latihan Anda, untuk praktisnya Anda. Saya berikan satu tugas saja, ya, nggak usah banyak-banyak. Satu tugas saja, yaitu membuat desain koin atau uang logam. Desain uang logam untuk Indonesia. Ya. Ya, kita tahu semua bahwa yang namanya uang logam, ada contoh, Bu. Uang logam itu kan mempunyai 2 muka ya. Muka depan dan belakang itu. Nah, tentu saja Anda harus merancang uang bagian muka dan belakang. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini yang bagian muka. Ini ada tulisan Rp1.000 dengan gambar Garuda Pancasila. Kemudian muka yang belakang ini gambarnya apa ini? Alat angklung. Ya, alat musik tradisional, angklung namanya. Alat musik dari Jawa Barat. Ya. Ya, ini nanti tugasnya membuat satu desain koin ya. Tetapi ada 2 tema. 2 tema. Satu tema yang muka yang satu itu temanya adalah potret tokoh nasional Indonesia. Terserah Anda mau cari siapa. Kemudian muka yang kedua atau muka yang menghadap ke belakang itu temanya adalah rumah tradisional. Ya, tolong dicatat ya. Muka yang ke-1 adalah tokoh nasional, potret tokoh nasional dari tampak samping aja. Kenapa
eh, harus tampak samping. Saya ingin Anda membuat potret ini yang mudah saja, jadi nggak usah susah-susah, nggak usah sulit ya. Karena membuat relief dari tampak depan dibandingkan dengan relief tampak samping itu, untuk membuat potret itu lebih mudah yang tampak samping. Makanya Pak Eko memberi tugas untuk potretnya ini, Anda sebaiknya merancang potret itu dari tampak samping. Dari tampak samping kanan atau samping kiri terserah, nanti Anda yang mengatur. Kemudian juga harus ada teksnya, ya. Teksnya biasanya kalau koin itu ada teksnya, ada tulisannya Bank Indonesia, begitu ya. Bank Indonesia, kemudian ada tulisan nilai mata uang yang Anda buat itu nilainya berapa, 5.000 atau 10.000 atau 1.000, begitu. Yang bagian belakang nanti temanya adalah rumah tradisional. Rumah tradisional contohnya kalau Jogja ya contohnya joglo ya. Anda menggambar joglo atau membuat relief joglo itu untuk Jogja. Tapi kalau Anda mengambil bentuk rumah tradisional Padang itu ya ada rumah gadang itu ya, bentuk rumah Minangkabau. Nah itu untuk bentuk rumah di Sumatera Barat, di Padang itu juga boleh ya, bebas ini bentuk rumahnya di mana saja boleh. Yang penting masih wilayah Indonesia. Atau bentuk rumah tradisional di Papua itu ada rumah tradisional yang atapnya dari rumbai-rumbai itu berbentuk bulat, itu juga boleh, terserah Anda mau pilih yang mana. Atau rumah di Toraja itu bentuknya bagaimana, itu carilah gambar yang yang menunjukkan rumah-rumah tradisional. Jadi jangan hanya kira-kira atau Anda mengarang sendiri, tapi pakai referensi ya. Banyak buku yang menunjukkan rumah-rumah tradisional dari Jawa sampai Papua, sampai Kalimantan, sampai Sumatera itu ada bukunya itu. Begitu ya. Nah sekarang saya berikan tahapan yang perlu Anda persiapkan untuk membuat relief ini. Kalau Anda mengerjakannya di studio patung seni murni, di kantor, di kampus, ini panel reliefnya sudah tersedia. Tapi kalau Anda mau mengerjakannya di luar studio atau mungkin di rumah, itu Anda harus membuat panel reliefnya sendiri. Karena nanti desain uang logam yang Anda buat itu adalah ukuran uang logam yang
berbentuk lingkaran itu diameternya 40 cm. Ya, ini kita gambar ya. Nah, pertama yang perlu Anda persiapkan adalah panelnya. Panelnya Anda harus membuat panel untuk membuat relief ini dengan dengan belabak ya. Papan kamu cari belabak putih itu aja. Belabak putih itu udah cukup ya, belabak kayu sengon ini namanya. Ukurannya 100 cm kali kurang lah Bu. Ya, ini seperti ini. Nanti papan ini kalau Anda beli papan yang ukuran 20 sentian satunya, berarti Anda perlu menjejerkan paling tidak 3 papan ya. Jadi 3 papan ini misalnya 1, 2 ya, menjadi 3 papan ini. Terus nanti di belakang papan ini kamu kasih kayu reng. Di belakang papan ini kamu kasih kayu reng ini, dipaku dengan papannya ini, pinggirnya sama tengahnya juga. Nah, ini konstruksi papannya dari tampak belakangnya ya. Tampak belakangnya. Kalau dari tampak depannya tentu saja kayu rengnya ini tidak tampak. Tidak tampak. Karena nanti papan ini kamu buat untuk membuat relief 2 lingkaran ini. Nah, 2 lingkaran. Nah, begitu.
Oke, begitu ya. Jadi begini, ini tampak mukanya. Nah, begini nanti relief. Ini yang lingkaran ini adalah reliefmu. Reliefmu ini dua muka relief. Ini adalah lingkaran ini. Kemudian yang ada ini, ya, kalau ini saya hapus. Nah, begini, ini adalah tampak belakangnya. Ini adalah tampak belakangnya. Nah, kalau Anda sudah membuat panel ini dengan ukuran seperti ini, ya, jelas ya ini. Saya ulangi lagi, ini panjangnya 100 cm, kemudian tingginya 50 cm, dengan bahan papan atau blabak sengon, atau dikenal dengan blabak putih, kemudian kayu reng ini di belakangnya. Kayu reng ini berfungsi untuk menyatukan ketiga blabak itu menjadi satu. Nah, sekarang kalau sudah ada panelnya, Anda tidak bisa langsung menempel lempungnya ke panelnya ini, karena apa? Karena kita perlu penguat. Kalau Anda langsung tempelkan tanah di panelnya ini, nanti sebentar saja dia akan lepas dari panelnya, ya, akan lepas. Nah, untuk itu Anda perlu membuat penggigit, ya, penggigit atau supaya